banget. Enggak, kan aku ngantuk aja kali ya. Suaranya kayaknya dari ruang tamu. Enggak mungkin. Intan, kamu kenapa? Kamu tenang. Di sini nggak ada apa-apa. Ada anak kecil, Ma. Nggak ada apa-apa. Sekali mengganggu, biasanya makhluk halus akan terus-terusan mengganggu. Hal itu juga dialamin Intan, salah satu anak komplek tetangga saya. Sejak dapat gangguan itu, Intan jadi berbeda dari sebelumnya. Pelan-pelan, Mas. Kok Ren ngerasa ada yang aneh sih? Rupanya ada hantu yang neror keluarga ini. Terima kasih ya, Roy. Sama-sama Tante, udah jadi kewajiban kita untuk saling menolong. Roy, boleh bantu Om Hadi duduk kan? Iya, boleh. Om. Om, hati-hati Om. Iya. Mas, kenalin Roy ini anaknya Bulani. Roy ini punya kelebihan. Dia bisa melihat hal-hal gaib. Roy, maaf ya. Om Hadi ini lagi kurang sehat. Gak apa-apa Tante. Roy cuma mau ingetin Om Hardi aja. Biar lebih hati-hati. Emangnya ada apa, Roy? Ada arwah anak kecil yang gak tenang. Dia ada hubungannya sama Om Hardi. Emang kamu siapa? Tahu benar mengenai itu. Mas, jangan kasar begitu dong. Roy ini kan anak kecil. Anak kecil ngomongnya kayak dukun. Roy, maaf ya. Iya Tante, gak apa-apa kok. Kenapa sih ngeladenin anak itu? Mas, Roy itu bukan anak biasa. Iya, anak dukun. Awas kamu kalau ngeladenin anak itu lagi. Ya udah, Mas tenang aja. Mending Mas nonton daripada nanti darah tingginya kumat. Pergi kamu, pergi! Mas, itu suaranya Intan. Hah? Bu, cek Bu, apa itu Bu? Pergi kamu, pergi! Non, ini Bibi, Non. Pergi! Tenang, Non. Ini Bibi, Non. Pergi! Ya. Ini Bibi, Non. Non, jangan, Non. Bi, ada apa sih ini, Bi? Gak taunya. Dari tadi Non Intan teriak-teriak sambil ngamuknya. Pergi! Sabar, Non. Sabar, Non. Sabar ya, Non ya. Intan, tenang nak. Ayo, nak. Ayo minum dulu obatnya. Ayo minum dulu. Ayo. Jangan-jangan Non Intan kemasukan makhluk halusnya. Saya nggak tahu, Bi. Kalau gitu saya mau berhenti kerja aja ya. Bi, jangan gitu dong, Bi. Nanti siapa yang bantu saya? Gini aja deh, gaji Bibi saya tambah, tapi Bibi tetap kerja di sini ya. Maafnya, Nyonya cari pembantu yang lain aja ya, Nya. Permisinya.
Gak ada siapa-siapa. Loh, anak papa kenapa? Kok kayak gelisah gitu? Iya, katanya pulang main. Kok pulang-pulang cembetut? Berantem ya sama Ling Ling. Pah, Mah, Om Hadi Prawira itu siapa sih? Siapa tadi? Om Hadi Prawira. Hadi Prawira. Oh, iya. Hadi Prawira itu yang rumahnya di ujung jalan sana. Dia itu pejabat. Kenapa? Kamu habis ketemu dia? Iya, Pah. Tapi keadaannya agak terlalu baik. Ya, memang dia lagi sakit-sakitan. Dan udah lama juga sih. Yang Mama denger juga Pak Hadi itu kecelakaan, terus lumpuh, nggak bisa jalan. Emangnya Om Hadi sakit apa, Pah? Mah? Papa juga nggak tahu pasti. Cuma kabarnya dia udah coba berobat sampai ke luar negeri, tapi sampai sekarang juga masih belum sembuh. Kenapa sih? Kok kayak kamu yang bingung? Mama tahu. Pasti kamu dapat penglihatan ya soal Pak Hadi. Iya, Mah. Aku lihat akan terjadi sesuatu yang buruk dengan rumahnya Om Hadi. Mulai deh. Mbak Rini, masuk Mbak Rini sini. Ada apa Mbak Rini, tumben? Begini, kedatangan saya ke sini, saya mau minta maaf atas perlakuan Mas Hadi tadi terhadap Roy. Gak apa-apa kok, Tante. Emangnya tadi siang ada apa ya? Tadi Mas Hadi agak kasar sedikit sama Roy. Saya jadi nggak enak, Pak. Mas Hadi itu udah lama sakit-sakitan. Bahkan kemarin itu dia jatuh dari tangga sampai nggak bisa jalan. Ya jadi seperti itu. Dia sering marah-marah. Apalagi belum lama ini dia baru saja kehilangan anak laki-lakinya. Dan sekarang anak bungsu saya Intan. Kelakuannya juga aneh. Aneh gimana ya Mbak? Anak saya itu sering teriak-teriak, mengurung diri. Bahkan dia sering ketawa seperti kuntilanak. Saya curiga, jangan-jangan keluarga saya ada yang guna-guna. Soalnya sering saya dengar suara anak laki-laki ketawa di rumah saya. Gak ada siapa-siapa. Terlalu banyak musibah dalam keluarga saya. Roy, apa benar keluarga Tante ada yang guna-guna? Hah, siapa itu? Kok jadi merinding sih? Kayaknya ada yang gak beres sama pohon ini. Gimana Roy? Apa yang kamu lihat? Tante, apakah di halaman rumah Tante ada pohon ini? Iya betul. Emangnya ada apa, Roy?
tante itu istri keduanya Om Hadi kan? Roy, ngomongnya nggak boleh gitu. Nggak apa-apa. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Saya ini istri keduanya Mas Hadi. Maaf tante, tapi tante itu seorang suster kan? Roy, kamu kok tahu? Iya bener. Tante itu dulu suster. Istri Mas Hadi dulu sakit-sakitan, tante yang ngerawat. Katanya istri Mas Hadi itu diguna-guna. Roy, tante mau tanya, siapa yang guna-guna keluarga tante? Roy belum tahu tante. Tapi yang pasti itu ada hubungannya sama pohon ini. Roh itu selalu apa adanya. Kalau ngomong gak ada yang ditutup-tutupin. Orang pasti tersinggung kalau dengar kata-katanya yang spontan itu. Saya juga khawatir kalau Rini sampai kesel dengar ucapan Roy. Tapi sepertinya Rini masih memahami kalau Roy saat itu masih kecil. Apa benar yang dikatakan Roy? Tapi masuk di akal juga. Roy itu bisa tahu kalau aku ini istri kedua. Apa kaitannya dengan pohon besar ini? Siapa itu? Mungkin aku hanya berhalusinasi. Intan, ngapain kamu malam-malam ada di sini? Intan, nanti kamu masuk angin. Ayo, kita masuk. Intan, badan kamu nggak panas? Ayo Intan, kita masuk. Ayo. Dari mana aja kamu? Pasti kamu baru pulang dari rumah dukun kecil itu kan? Mas, Roy itu bukan dukun. Dia itu anak indigo. Siapa tahu dia bisa bantu keluarga kita, Mas. Aku sudah bilang, aku tidak mau mendengar tentang anak itu lagi. Kamu itu tidak bisa dibilangin ya. Aku cuma berusaha, Mas. Karena dalam keluarga kita banyak mengalami hal yang gak wajar. Sudah cukup. Aku tidak mau mendengar anak itu lagi. Intan, kamu dari mana? Pasti kamu bawa anak ini ke rumah dukun kecil itu kan? Enggak, Mas. Tadi pas aku baru pulang, aku menemukan Intan di taman sendirian. Kenapa dia di taman sendirian? Kamu pasti bohong. Aku nggak bohong, Mas. Ya udah, lebih baik kamu bawa Intan masuk ke kamar. Cepat! Intan. Seperti ada suara. Mas bangun, Mas. Seperti ada suara, Mas. Ini perasaanku aja. Kenapa terkunci? Mas Hadi! Mas! Mas, buka, Mas! Mas! Intan? Ngapain malam-malam di situ? Mama, Intan, kamu kok ada di sini? justru aku yang nanya sama Mama. Mama ngapain di sini malam-malam?
Tadi itu Mama lihat kamu duduk di kursi ini, Intan. Buktinya aku ada di sini, Mah. Kenapa sih kamu, Rin? Mas, tadi aku ngeliat hantu kecil di sini, Mas. Aku takut, Mas. Kamu itu terlalu banyak bicara dengan dukun kecil itu. Maka itu kamu ngayal lihat hantu. Enggak, Mas. Enggak. Tadi aku lihat sendiri, Mas. Udah, sekarang kamu kembali tidur lagi. Ayo cepat. Kejadian yang menyeramkan ternyata juga bukan terjadi pada Rini, tapi juga pada orang yang ada hubungannya sama Intan. Nggak ada siapa-siapa. Rini, bantuin aku naik ke kasur. Iya, Mas. Maaf, Mas. Sejak kamu berhubungan dengan dukun kecil itu, kamu selalu berhalusinasi ketemu dengan hantu. Sudah, jangan ketemu anak itu lagi. Iya, Mas. Jangan bawa anak saya. Jangan bawa Intan. Mas Hadi udah bangun. Lepasin dia, Mbak. Lepasin. Itu suara Intan. Lepasin, aku nggak mau. Nggak mau. Lepasin. Ada apa ini? Kenapa Intan ditarik-tarik begini? Kami mau bawa Mbak Intan ke rumah sakit jiwa, Bu. Intan nggak perlu dibawa ke rumah sakit jiwa. Lebih baik kalian pergi dari sini. Pergi. Biar aja Intan dibawa. Intan harus dibawa. Jadi Mas yang suruh mereka datang ke sini? Iya. Ayo cepat, bawa dia pergi. Nggak, aku nggak mau. Nggak mau. Lepasin. Lepasin Intan. Jangan bawa dia. Siapa kamu? Saya pacarnya Intan. Mas Yuda. Mas Yuda di mana anak kita? Mas, dia sama kamu kan? Intan. Cukup, Mas, cukup. Dasar anak nggak tahu diuntung. Cukup, Mas. Berani-beraninya kamu buat malu keluarga. Kamu lebih baik pergi dari sini sekarang juga. Ayo pergi. Mungkin lain kali kami datang kemari. Iya Pak Adi, waktunya kurang tepat. Permisi Pak Adi. Om, saya mohon Om. Kasih saya kesempatan untuk memperbaiki ini semua Om. Saya akan bertanggung jawab Om. Saya akan menikahi Intan. Saya tidak akan menerima kamu sampai kapanpun. Tapi Om, bawa dia ke kamar sekarang. Sekarang juga. Enggak mau, aku nggak mau. Aku mau sama Mas Yuda. Ayo, Mas. Mas Yuda. Intan, kamu jangan seperti ini. Nanti papa kamu makin marah. Enggak, Mas Yuda. Aku mau sama kamu, Mas. Ayo. Mas Yuda. Intan, ayo. Intan, kamu nurut ya supaya papa nggak marah lagi. Udah, kamu tunggu sini ya. Mas Yuda, tolongin aku, Mas. aku akan bertanggung jawab Intan. Aku akan menikahi kamu. Jangan mimpi kamu. Aku lapar banget nih. Udah tadi belum sempat sarapan lagi.
makan roti yang dibawa mama aja. Ya masa kita makan sambil jalan? Gak mungkin kan? Om, please Om. Restuin hubungan aku sama Intan, Om. Kamu pikir nih kamu siapa? Kamu gak pantas mendampingi anak saya. Om, saya emang bukan orang kaya, Om. Tapi saya tulus mencintai Intan, Om. Roy. Udah, gak usah macem-macem lagi. Ntar kalau kita telat, baru deh kamu tahu rasa. Udah kok jangan dulu sendiri. Nanti Roy baru nyusul kok. Ada apa lagi sebenarnya di rumah ini? Rasain kamu. Itu akibatnya kalau kamu nggak pernah ikut perintahku, nggak pernah nurut sama aku. Kenapa sih kamu nggak pernah bisa dapetin uang buat saya? Saya kan sudah sering kali bilang, ambil uang itu, ambil! Dengar ya, mulai sekarang kamu jangan menghantui lagi keluarga kamu. Kamu fokus sama saya, cariin duit buat saya yang banyak. Ngerti kamu? Hei, tuyul kecil, percuma kamu mau ngelepasin kalung itu. Selama kalung itu masih ada dalam lehermu, kamu nggak akan pernah bisa menolak apa yang aku perintahkan. Dan kamu akan dalam genggamanku. Tuyul kecil. Ternyata cuma mimpi doang. Tapi Roy yakin banget mimpi tadi pasti ada hubungannya sama keluarga yang Tante Rini. Walaupun Roy belum tahu sosok perempuan yang muncul di mimpinya itu, tapi Roy merasa kalau mimpi itu ada kaitannya dengan Rini. Dan feeling Roy itu biasanya selalu benar. Intan, sepertinya dia ketakutan. Bu, mau ngapain kamu? Mas, kasihan Intan, Mas. Sepertinya dia ketakutan di kamar, Mas. Emang dia kayak gitu tiap hari? Gak usah peduliin. Tapi, Mas, jangan buka pintu kamarnya, ngerti? Bukannya dorong kursi roda suami, malah pergi. Rugi aku menikahi dia. Mana dia? Rin, kenapa diputer-puter, Rin? Rini, ada apa nih, Rin? Rini, tolong, Rin. Hai budakku, kembalilah pada tuanmu. Hai budakku, aku memanggilmu. Dasar tuyul nggak tahu diri. Bukannya kamu nyari uang buat saya, malah kamu ganggu keluargamu. Apa? Mau marah kamu? Mau marah? Jawab! Lihat ya, lain kali kalau kamu nggak bisa nyuri uang lagi, saya akan siksa kamu. Pergi kamu dari hadapan saya! Pergi kamu!
Om Hadi. Om Hadi, saya mohon Om, pertemukan saya sama Intan Om. Om Hadi. Pokoknya Roy harus kasih tahu Tante Rini tentang mimpi Roy. Roy yakin kalau mimpi Roy ada hubungannya. Om Hadi. Awas, kalau kamu berani buka pintu. Om Hadi. Itu bukan pemuda yang kemarin memohon sama Om Hadi. Ayo, cepet. Kamu ngeden. Kalau kamu nggak ada tenaganya, anaknya nggak bakal mau keluar. Ayo, terus. Palanya sudah kelihatan. Iya, sudah lahir. Akhirnya kamu berhasil, sayang. Hajar orang nggak tahu diri ini. Bawa Intan keluar. Intan. Apa-apaan ini? Lepasin. Pak, aku mohon jangan. Dasar anak nggak tahu diri, bisanya buat malu keluarga. Cepat bawa keluar. Intan. Ayo kamu pulang. Ayo. Pak, aku mohon jangan lakuin ini. Ini, ayo. Ini cucu saya. Kak, Ya, ada apa? Kakak harus perjuangin Kak Intan dan juga bertanggung jawab atas yang udah terjadi. Kamu ini siapa? Kamu kok bisa tahu? Saya Roy, Kak. Saya udah lihat apa yang terjadi. Saya udah lihat semuanya dari mata batin Roy. Kak, sebaiknya kita pergi dari sini. Kayaknya Om Hadi gak suka kalau kita ngumpul sini. Ya udah. Roy pernah bahas tentang pohon ini. Tapi apa hubungannya dengan gangguan yang ada di rumah? Aku harus cari tahu. Meski Roy tidak pernah bertemu langsung dengan Rini, tapi Rini tahu Roy akan menyampaikan sesuatu. Makanya Rini teringat kata-kata Roy tentang pohon besar yang ada di rumahnya. Siapa itu? Jangan dekati pohon ini. Jangan dekati rumahku. Siapa itu? Jangan ganggu aku. Jangan ganggu aku. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ada apa sebenarnya dengan pohon ini? Apa yang dimaksud Roy? Kain apa seperti spray, tapi ada noda darahnya. Mas Hadi pasti tahu masalah ini. Mas, ini apa maksudnya, Mas? Aku nggak tahu. Mas, jangan bohong. Aku menemukan kain ini di belakang rumah di bawah pohon besar. Jadi kamu menggalinya? Lancang sekali kamu. Maafin aku, Mas. Aku ngerasa harus melakukan ini. Apa kain ini ada kaitannya dengan Intan? Bukan urusan kamu. Mas, ini urusanku juga, Mas.
Karena kita ini udah jadi satu keluarga, Mas. Kamu bukan ibu kandungnya Intan. Jadi jangan repot-repot urusin dia. Om Hadi kejam banget. Mama, Papa, Mama, Papa, Mama, Papa. Mimpi buruk lagi nih kayaknya. Kamu kenapa sih? Tarik nafas dulu. Udah tenangan. Ayo ceritain ke Papa. Om Hadi, kita harus kesana sekarang. Om Hadi, dia jahat banget. Dia suruh dukun buat buatnya Kak Intan. Jangan ngomong sembarangan kamu. Beneran, Pak. Iya, tapi kalau ketahuan bisa marah besar dia. Padahal Kak Intan nggak tahu apa-apa. Tapi anaknya malah jadi korban. Aku harus keluarin Intan dari kamar. Kasihan dia dikurung terus. Intan. Mama jangan kurung aku, Mama sendirian. Iya, kamu tenang ya, Nak. Ada Mama di sini. Tenang ya, Nak ya. Sudah berani membangkang kamu ya? Enggak, Mas. Aku cuma mau keluarin Intan sebentar. Aku kasihan Mas, dia di kamar terus. Cepat bawa Intan ke kamar lagi. Sekarang juga. Enggak, Mas. Aku nggak mau ngurung Intan terus. Kita udah cukup nyiksa dia, Mas. Kalau kamu terusan membangkang, cepat kamu pergi dari sini. Maaf, Mas. Aku kasihan sama Intan. Diam kamu. Cepat kamu pergi. Cepat. Cepat. Mas, saya mohon, Mas. Biarkan saya tetap di sini, Mas. Ngapain kamu tinggal di sini kalau kamu cuma... Pak, tadi ada apa toh? Kok Mbak Rini diusir? Iya, kalau memang ada masalah kan sebaiknya kita bicarain baik-baik. Kalian jangan ikut campur. Ini urusan keluarga kami. Pergi cepat. Mas, tolong jangan usir aku, Mas. Mbak Rini sing sabar ya. Kasihan Tante Rini. Kita harus tolongin, Ma. Pa. Apa yang terjadi hari itu benar-benar heboh. Saya dan papanya Roy berusaha menenangkan Pak Hadi, tapi dia malah makin emosi. Daripada makin kisruh, akhirnya kami mengantar Bu Rini untuk mencari tempat bermalam. Tapi masalahnya nggak sampai di situ. Pak Hadi semakin diteror. Kenapa semua orang ini ikut campur ya? Yang nggak istri, yang nggak tetangga, semua ingin campur.
Suara bayi siapa itu? Kok datangnya dari dapur? Aku yakin suara bayi itu asalnya dari sini. Jangan, pergi, pergi. Intan, tolong ayah. Ada tuyul. Intan, pergi, pergi. Kakek tua, kau harus bertanggung jawab. Intan, pergi, pergi. Loh, Pa, Ma, kita harus ke rumahnya Om Hardi sekarang. Ini udah malam, besok pagi aja ya. Iya, malah ganggu loh Roy bertamu malam-malam. Gak bisa, Pa. Ma, Kak Intan dan Om Hardi, mereka dalam bahaya. Kalau besok pagi udah terlambat. Roy! Udah. Papa aja yang nyusul Roy, Mama tunggu di rumah ya. Roy! Yud, Tante. ada apa kamu datang malam-malam ke sini? Intan telepon kamu? Enggak, Tante. Dari tadi perasaan aku nggak enak, makanya aku langsung ke sini. Tante juga punya perasaan yang nggak enak. Takut terjadi apa-apa sama Om Hadi dan Intan. Yaudah, Tante. Aduh, pintunya dikunci, Tante. Intan! Intan, buka pintunya, Intan! Gimana ini, Yud? Aduh, nggak tahu nih, Tante. Intan! Pak Hasan, Roy? Kita harus segera nolongin Om Hadi. Om Hadi dalam bahaya. Dia mau disakiti sama hantu anak kecil itu. Hantu anak kecil yang selama ini meneror keluarga ini. Hantu itu menggunakan tubuhnya Kak Intan untuk perantara. Kita harus cari jalan lain, Tante. Tapi gimana? Yaudah, kita lewat pintu samping aja yuk. Yaudah, Tante. Kau harus bertanggung jawab. Intan, lepasin Om Hadi, Intan. Intan, apa yang terjadi? Lepasin papa kamu. Mama mohon, Intan. Mundur atau aku akan membunuhnya. Intan, hentikan, Intan. Kak, lawan arwah jahat itu, Kak. Kakak harus sadar. Kakek tua ini harus binasa. Intan, Kak. Intan! Kak. Intan! Kak. Jangan Intan. Kakek tua, akui perbuatanmu sekarang juga. Akui perbuatanmu sekarang. Intan, maafkan Papa. Papa yang menyebabkan anak kamu dan Yuda meninggal. Arwah anak kecil itu, Pak.
Kenapa, Roy? Kalung itu yang buat kamu tersiksa. Jangan tinggalin mama, Nak. Makasih, Roy. Waktu itu Roy benar-benar bingung dengan hantu kecil itu. Hantu kecil itu tiba-tiba hilang entah kemana. Setelah Roy berbicara dengan Pak Hadi, baru semuanya terbongkar. Ternyata ada rahasia yang besar yang selama ini disembunyikan oleh Pak Hadi. Lalu ayah menghabisi nyawa anak itu. Om, kenapa Om tega melakukan semua itu, Om? Bayi itu anak aku sama Intan, Om. Dalam tubuhnya mengalir darah Prawira. Anak itu gak berdosa, Mas. Kenapa Mas tega ngebunuhnya? Aku tidak tahu, Rin. Aku benar-benar dikuasai amarah. Aku meminta dukun beranak itu untuk menguburkannya di belakang pohon. Lalu aku bersikap seolah-olah tidak ada apa-apa. Tapi tulang bayi itu gak ditemukan. Yang Tante Rini temukan cuma seperti itu. Om tidak tahu, Roy. Om benar-benar tidak tahu. Anakku. Di mana anakku, Pak? Aku mau anakku kembali. Selama kalung ini masih terpasang di leher kamu, selama itu juga kamu jadi budakku. Ngerti kamu? Bagus, bagus. Mulai besok kamu harus cari uang yang banyak buat saya. Kalau kamu tidak bisa, kamu rasain sendiri akibatnya. Ngerti kamu? Om, tahu kan di mana rumah dukun beranak itu? Om, tolong kasih tahu Roy, Om. Sekarang, Om. Kemana sih tuh perginya si Tuyul? Udah hari gini belum pulang juga. Harusnya dia tuh bawa uang banyak buat saya. Kok gelap? Ada apa ini? Sialan tuh. Mudah-mudahan air ini bisa ngusir tuh hantu penasaran sialan. Hei tuyul kecil, kamu akan selalu menjadi budakku. Di mana dukun itu? Sayang,
Kamu di mana? Apa kamu ada di sini? Roy, coba kamu lihat. Hah? Loh, anakku mana? Hah? Sudah cukup, lepaskan anak itu. Kasihan dia. Siapa kamu? Berani-beraninya masuk ke rumah ini. Itu bisa membuat ibu menderita. Jangan diterusin, Bu. Roy! Anak kecil, lihat ya. Saya akan sumpel mulut kecil kamu. Roy, kamu aman? Iya, Pak. Dia baru saja dapat karma buruknya. Sekarang kamu sudah aman. Dukun itu dia selalu memaksa arwah anak kecil untuk menjadi tuyul biar dia bisa kaya. Dukun itu udah gak bisa berbuat jahat lagi sama kamu. Sekarang kamu udah bebas. Papa, Mama. Anak kita. Anakku. Andaikan Papa bisa. Papa ingin sekali memeluk kamu, Nak. Papa ingin sekali punya kesempatan untuk bisa bermain sama kamu. Seperti orang tua lainnya. Tapi Papa sadar. Papa gak bisa ngelakuin itu semua. Papa dan Mama akan selalu sayang dan ingat sama kamu. Anakku. Anakku. Kak Yuda, Kak Dika, sekarang kita harus kubur tulang anak kakak. Yaudah. Maafin kakek, Nak. Kakek telah melakukan dosa yang besar. Kakek telah mengambil nyawamu. Maafin kakek, Nak. Om, apa yang sudah terjadi gak bisa kita ulangin lagi, Om. Sekarang Om hanya perlu banyak berbuat karma baik untuk menembus karma buruk, Om. Sebaiknya sekarang kita semua berdoa aja untuk Bima agar bisa tenang di alam sana. Kami pikir setelah dikuburkan dengan layak, hantu kecil itu bisa beristirahat dengan tenang. Nggak taunya anggapan kami itu salah. Setelah Intan menikah dengan Yuda, lalu mengandung, hantu kecil itu selalu ada di samping Intan. Roy sudah berusaha membantu semampunya, tapi dia kan nggak bisa memaksakan kehendak. Apalagi Intan merasa senang bisa dekat dengan anak pertamanya itu. Banyaklah berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga semua masalah dengan urusan duniawi bisa diselesaikan. Amin. Dedek, nanti kalau kamu udah lahir, kamu bisa main sama Kak Bima. Iya kan, Kak?